Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online. Oke, saya harap siswa-siswi tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga kita tetap sehat sampai bertemu nanti. Sudah, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya share minggu lalu tentang desain grafis. Jadi, desain, asal katanya desain adalah sebuah rancangan. Kemudian ada kata grafis, grafis adalah sebuah gambar. Maka kita mempelajari tentang bagaimana cara merancang sebuah gambar. Gambar apa? Kalau kita belajar di sini, kita mempelajari pertama tentang desain grafis. Oke, grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, gambar yang muncul di layar monitor memiliki titik-titik yang punya nilai koordinat. Nah, jadi gambar itu tersusun dari koordinat-koordinat dengan titik-titik yang memiliki nilai. Oke, layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y, horizontal dan vertikal. Oke, grafis dibagi menjadi dua jenis. Pertama, grafis berbasis bitmap. Grafis berbasis bitmap ini dibentuk dengan raster atau pixel, atau dot, atau titik, atau poin. Jadi, pembentuk gambarnya adalah sebuah titik-titik atau dot pada layar monitor. Oke, semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis atau gambar, maka semakin tinggi tingkat kerapatannya. Nah, kalian kalau misalnya tahu kamera, semakin tinggi tingkat piksel sebuah kamera, maka berapa kali perbesaran sebuah gambar yang dihasilkan, maka semakin bagus. Seperti itu logikanya. Oke? Tetapi memiliki kelemahan, filenya akan semakin besar. Maka ketika semakin besar sebuah piksel atau pembentuk sebuah gambar, maka ukuran file tadi juga semakin besar. Tetapi diimbangi dengan ketajaman warna dan detail gambar. Oke, maka kalau kalian tahu kamera-kamera dengan piksel yang rendah, ketika diperbesar maka blur atau gambarnya pecah gitu. Maka kalau misalnya semakin tinggi pikselnya, maka gambar semakin bagus. Oke, bitmap bergantung pada banyaknya piksel atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Satuan ukuran grafis jenis bitmap ini adalah dpi, dot per inci, yang terdiri banyaknya titik pada 1 inci. Oke, ini contoh. Di sini ada gambar atau foto bebek, ya. Kita akan memperbesar bagian mata bebek. Jadi kita zoom, beberapa kali zoom, maka akan terlihat seperti ini. Contoh di sebelahnya. Ini. Oke. Di sini kita melihat gambar bebek bagus gitu ya, tidak ada kerusakan, tidak ada kabur. Tapi ketika di zoom, diperbesar beberapa kali sehingga hanya nampak matanya saja, maka gambar tersebut terdiri dari kotak-kotak kecil. Ini disebut pixel. Seperti itu. Oke. Beberapa grafis bitmap dapat Anda temui di file komputer yang ini, yang berekstensi .bmp, .tif, .gif, .pix, .pcx. Oke, maksud dari ekstensi adalah jenis file atau sebuah penamaan file. Kalau kalian tahu untuk musik, biasanya .mp3, .wav ya. Kalau video, mp4, avi, dan seterusnya. Kalau gambar atau bitmap, dia tif, gif, pix, pcx, dan seterusnya. Kalau dia foto, dia berupa JPEG, JPG, seperti itu. Grafis ini biasa digunakan untuk kepentingan foto-foto digital. Program aplikasi berbasis bitmap, jadi yang digunakan untuk mengolah bitmap gambar seperti ini, yang terdiri dari pixel, yaitu pertama ada Adobe Photoshop, itu program yang kita pelajari. Jadi kita untuk mengolah gambar berbasis bitmap ini, kita menggunakan Adobe Photoshop. Oke, Corel Photo Paint,
kemudian Microsoft Editor, dan Macromedia Fireworks. Jadi nanti kita gunakan program untuk mengelola grafis berbasis bitmap menggunakan Adobe Photoshop. Nah, itu yang paling populer dan sering digunakan. Oke, next. Nah, ini jenis grafis satu lagi. Grafis jenis vektor. Nah, ini vektor. Merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap atau digital. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya piksel penyusunnya. Oke, dan kondisi monitor karena tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Nah, kalau tadi tersusun atas titik-titik atau dot atau piksel, kalau vektor tersusun atas garis-garis atau kurva. Oke, jadi vektor tersusun atas garis-garis atau kurva. Untuk lebih memahami, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambar sebuah mobil yang mirip seperti kartun gitu ya. Jadi, plat mobil yang di sini di zoom di gambar sebelah sini tidak akan pecah. Jadi gambarnya tetap sama, dari jauh dari dekat sama. Kenapa? Karena grafisnya atau gambarnya tersusun menggunakan vektor atau garis-garis. Jadi tidak titik-titik. Kalau misalnya tadi kan menggunakan titik-titik, ini garis. Oke. Program aplikasi berbasis vektor antara lain CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Micrograph Design. Oke. Yang kita gunakan nanti CorelDRAW. Jadi kita belajar menggunakan CorelDRAW. Oke, ini paham sampai tentang perbedaannya dulu. Oke. Di sini ada keunggulan, kelemahan untuk grafis berbasis vektor dan bitmap. Oke. Keunggulannya untuk vektor, ukuran file dokumen yang dihasilkan kecil sehingga menghemat memori penyimpan. Kelemahannya, pemakaian prosesor yang memakan memori lebih banyak sehingga komputer bekerja menjadi lebih lambat. Oke, untuk gambar berbasis bitmap, pemakaian memori pada prosesor lebih kecil dibandingkan dengan grafis berbasis vektor. Ukuran file dokumen yang dihasilkan besar, itu kelemahan. Jadi, sama seperti handphone kalian, semakin tinggi piksel yang digunakan untuk mengambil sebuah foto atau sebuah gambar, maka hasil ukuran filenya akan besar. Gitu. Makanya smartphone kalian, semakin tinggi piksel kameranya, maka memorinya harus semakin besar. Seperti itu. Jadi penyimpanan semakin banyak. Oke. Ini perbedaan antara grafis berbasis vektor dengan berbasis bitmap. Pertama, vektor, gambar tetap jelas ketika diperbesar. Untuk bitmap, gambar buram atau blur ya, kurang jelas ketika diperbesar. Seperti itu. Vektor tersusun oleh garis dan kurva, sedangkan bitmap tersusun atas titik-titik atau dot. Untuk vektor, ukuran file yang dihasilkan kecil, sedangkan bitmap, ukuran yang dihasilkan besar. Kemudian, kualitas grafis tidak bergantung pada banyaknya piksel. Kalau bitmap, kualitas grafis atau gambarnya tergantung dari banyaknya piksel. Oke. Sampai sini paham ya? Jangan lupa absennya yang minggu semalam diisi. Catatan yang ada di sini dicatat semua. Kemudian di sudut catatan itu tulis nama ya. Kemudian difoto, diupload form yang sudah disediakan. Oke, jangan lupa. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, atau di WA saya boleh. Oke, sampai sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.